أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita membahas satu kitab yang baru setelah kita menyelesaikan kitab tafsir dari surah Al-Fatihah. Setelah kita juga membahas secara umum tentang doa dan adab-adab ketika melakukannya yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah. Maka sekarang kita membahas satu pembahasan yang sangat penting, satu kitab yang sangat mulia pembahasannya yang berjudulkan Asrarus Shalah, hikmah dan rahasia-rahasia seputar salat, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang ma'ruf. Kenapa beliau menulis kitab ini? Beliau menulis kitab ini sebagai hadiah bagi kita yang belum merasakan kelezatan di dalam salatnya, yang sekian puluh tahun menegakkan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun belum merasakan kenikmatan darinya. Yang ada hanyalah beban dan kewajiban. Yang ada di dalam hati hanyalah pikiran dan awang-awang. Yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita hanyalah kewajiban yang harus ditunaikan. Bukan sebuah kenikmatan. Bukan sebuah waktu untuk istirahat. Bukan sebuah kegiatan yang dengannya kita merasa nikmat. Maka dengan kita mengetahui asrarus shalah, apa rahasia-rahasia di dalam salat, maka beliau berharap dengan risalah ini kita yang membacanya, yang mempelajarinya, bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah, khususnya salat. Sebab antara mereka yang sama-sama mengerjakan salat, namun yang satu mengerjakan karena cinta terhadapnya, karena rindu terhadap salat, dengan yang satu yang mengerjakan salat dengan rasa malas, hanya sebagai penggugur kewajiban, hanya untuk sekedar melakukan apa yang Allah wajibkan, maka tentu yang dirasakan oleh keduanya dan hasil yang diperoleh oleh keduanya tentu jauh berbeda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah meletakkan batas garis pembeda antara salatnya orang yang beriman dengan salatnya orang munafikin, bukan tentang salat atau tidak salatnya. Jika hari ini kemudian tolak ukur kebaikan manusia diukur apakah dia salat ataukah tidak salat, nyatanya itu lebih parah daripada apa yang Allah sebutkan tentang perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang munafikin. Orang yang beriman dengan orang-orang munafikin sama-sama salat, namun ada perbedaan besar di antara mereka. Tembok yang Allah letakkan pemisah antara mereka orang yang beriman dengan orang munafik, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau salatnya riya, salatnya kusala, malas. Ciri pertama mereka malas untuk salat. Yang kedua, yura'unan nas, riya ketika mengerjakan, tidak ikhlas untuk Allah. Dan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salatnya mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Maka sebelum kita masuk ke dalam kitab yang mulia ini, termasuk adab ketika mempelajari kitab apapun adalah dengan mengetahui dan mengenal secara garis besar siapa penulisnya. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Hibru Al-Fahamah wa ilmu al-a'lam wa mufti al-anam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakrin ibnu Ayyub ibnu Sa'ad Az-Zur'i Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, al-ma'ruf bil Imami Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Penulis dari kitab ini ada seorang imam, seorang allamah, seorang yang alim. Disebut dengan al-hibr, orang yang seperti tinta. Ini banyak ilmunya, luas ilmunya. Al-fahamah, yang luas pemahamannya. Ilmu al-a'lam, orang yang banyak ilmunya. Wa muftil anam, dan mufti manusia. Syamsuddin Abu Abdullah, namanya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibnu Abi Bakar Az-Zur'i Ad-Dimashqi Al-Hambali, dari Damaskus, Suriah. Wa Zur'i nisbatun ila Zur'ah atau Zur'ah, qaryah min Hawran bisyam wa tusamma al-yawm Izra'. Ya, Zur'i, gelar beliau ini atau nasab beliau ini, nisbahnya ini kepada Az-Zur' atau Zur'ah, itu sebuah desa di Hawran yang ada di negeri Syam. Syam itu sekarang jadi 4 negara. Suriah yang di dalamnya ada Damaskus, yaitu tempat lahir, tempat asal beliau. Kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian terakhir adalah Palestina. Wa tusamma al-yawma Izra'. Kampungnya itu disebut sekarang dengan Izra', ada di Suriah. Dan penulis dikenal dengan julukan yang hari ini mungkin kita pernah mendengarnya, disebut dengan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Ushtuhira hadzal imam bainal ulama bi Ibnul Qayyim. Imam ini, penulis ini dikenal di kalangan para ulama dengan namanya Ibnul Qayyim. Wa sababu hadhihi syuhrah, dan sebab terkenalnya beliau dengan nama Ibnul Qayyim. Jadi di nasabnya nggak ada yang Qayyim-Qayyimnya gitu. Nggak ada nama Qayyimnya. Tapi kenapa disebut dengan Ibnul Qayyim? Alasannya anna abahu, yani Abu Bakar ibn Ayyub, bahwa bapaknya Al-Imam Ibnul Qayyim yang bernama Abu Bakar ibn Ayyub, kana qayyiman 'ala al-madrasatil Jawziyah. Beliau adalah kepala sekolah, yani mudir di Madrasah Al-Jawziyah. Jadi di kampung itu ada madrasah yang kepala sekolahnya adalah guru, yakni bapak dari siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, di Dimashq muddatan minaz zaman. Ini beberapa waktu di Damaskus. Jadi namanya Madrasah Jawziyah yang ada di Damaskus. Faqila lahu Qayyimul Jawziyah. Maka bapaknya kemudian disebut dengan Qayyimul Jawziyah. Ya, bapaknya Al-Imam Ibnul Qayyim disebut dengan Qayyimul Jawziyah, artinya kepala sekolahnya Madrasah Al-Jawziyah. Washtuhirat dzurriyyatuhu wa hafadatuhum min ba'di dzalik. Lalu terkenal ya pada keturunannya dan cucu-cucunya dengan nama itu. Fasara al-wahid minhum yud'a, maka salah satu daripada anak-anaknya itu disebut dengan apa? Ibnu Qayyim atau Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebab kenapa beliau, yakni Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad, itu disebut dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau dilahirkan
sanata 91 wa 600. Beliau dilahirkan tahun 691 Hijriah. Fil yaumi sabi' min syahri Safar, di tanggal 7 Safar. Fi Dimashq, di Damaskus. Bagaimana keluarga dan pertumbuhan Al-Imam Ibnul Qayyim? Nasha'a Ibnul Qayyim fi jawwin ilmiyin karim. Al-Imam Ibnul Qayyim itu hidup di lingkungan tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan kemuliaan. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang alim itu tidak lahir ujuk-ujuk. Tapi anak yang alim itu lahir dari keluarga yang cinta dengan ilmu. Lahir dari lingkungan yang memang mencintai ilmu. Makanya kalau orang sekarang kemudian mengatakan begini, jangan paksa anakmu menjadi apa. Terserah mereka memiliki ketertarikannya masing-masing. Mengikuti ketertarikannya masing-masing. Maka kita katakan ada benarnya tapi banyak salahnya. Benarnya adalah ya anak terserah dia, nanti dia memilih sesuai dengan apa? Minatnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa anakmu minat kepada hal-hal yang buruk? Pertanyaannya, bagaimana engkau sebagai orang tua, tugasmu adalah menumbuhkan pada anak minat-minat kepada hal yang baik. Memang terserah dia memilih minatnya, tapi minatnya bukan antara jadi orang baik atau jadi orang berandal. Minatnya antara jadi ahli hadis, apa ahli tafsir, apa ahli lughah, atau ahli yang lain. Yang penting sama-sama apa? Ilmu. Jadi minatnya antara dua hal yang baik atau sekian banyak yang sama-sama baik, bukan antara hal yang baik dengan yang buruk, bukan memilih antara surga dan neraka, bukan. Maka ayyuhal ikhwan azani Allah wa iyyakum, beliau tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Wa fi usratin masyhuratin bil fadl, dan terlahir dari keluarga yang terkenal dengan keutamaan. Ma'rufatin bil ilm, yang terkenal dengan ilmunya. Bapaknya saja apa? Kepala sekolah. Dan di masa itu orang yang diangkat sebagai kepala sekolah, yakni ketua untuk sebuah madrasah, itu orang yang betul-betul alim. Fajadda fi talabi washtaghala bit tahsil. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu dan kemudian menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu. Maka disebutkan beliau mempelajari ilmu dari kakeknya, membaca hadis di hadapan kakeknya di umur 7 tahun. Baca hadis di umur 7 tahun. Wa unya bil ulumil mukhtalifah. Oleh orang tuanya Al-Imam Ibnul Qayyim diperhatikan, dididik dengan dikenalkan ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Nah, ini ilmu tauhid demikian, ilmu fiqh demikian, ilmu hadis demikian. Bukan game ini, game itu, tontonan ini, tontonan itu. Wal funun al-mutanawwi'ah, dan cabang-cabang ilmu yang bermacam-macam. Fakana rahimahullah yataqallabu fi a'qafil ilm. Maka Imam Ibnul Qayyim itu bukan hanya fokus kepada satu ilmu, tapi kemudian berpindah-pindah dari cabang ilmu kepada cabang ilmu yang lain. Ta'alluman wa ta'liman, mengajar, belajar dan mengajar. Fa'abuhu kama yaqul Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bapaknya Imam Ibnul Qayyim disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Asy-Syaikhus Shalihul 'Abid An-Nasik. Siapa bapaknya Al-Imam Ibnul Qayyim? Seorang syekh. Ya, orang yang dituakan, orang yang besar, dianggap sebagai apa? Pembesar. As-salih, orang yang saleh. Al-abid, ahli ibadah. An-nasik, yang zuhud. Coba. Bapaknya dikenal dengan kealimannya, kesalehannya, ahli ibadah, kezuhudannya. Maka lahirlah kemudian dari anak keturunannya Al-Imam Ibnul Qayyim. Hari ini berjemaah dimuliakan oleh Allah, kita jadi orang tua kadang ngeluh, ya Ustaz, anak ini disuruh mondok nggak betah, disuruh hafalan Quran nggak mau, males, suruh belajar males. Antum nyuruhnya pas lagi ngapain, Mbak? Nonton TV, Ustaz. Repot. Nyuruh anak ngaji kitanya nonton TV. Nyuruh anak salat kitanya HP-an. Nyuruh anak murajaah, tapi anak nggak pernah lihat bapaknya megang Quran. Maka
Maka lihat bagaimana bapak dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dikenal orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud. Sehingga para ulama itu sepakat ketika membahas bagaimana mencetak dzurriyyah salihah, mencetak anak keturunan yang saleh, yang mereka letakkan nomor satu pasti apa? Islahun nafsi, islahul walidain. Solehkan dulu siapa? Orang tuanya. Solehkan dulu orang tuanya. Nah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Abu Bakar ibnu Ayyub ibnu Sa'ad Az-Zur'i Al-Hambali. Jadi bapaknya Imam Ibnul Qayyim ini termasuk ulama dalam mazhab Hambali. Kana rajulan salihan muta'abbidan qalilat takalluf wa kana fadilan. Bapaknya Imam Ibnul Qayyim itu orang saleh, ahli ibadah dan qalilat takalluf. Ini sifatnya laki-laki harus seperti ini. Apa itu? Sederhana. Gak banyak mau, gak rewel. Qalilat takalluf. Wa kana fadilan, dan orangnya adalah orang yang apa? Yang mulia. Begitulah. Bayangkan kalau hitungan kepala sekolah itu harusnya kan punya standar lebih. Harusnya bisa minta fasilitas ini, fasilitas itu. Tapi beliau disebutkan qalilat takalluf, orang yang sederhana, nggak aneh-aneh, nggak minta hal-hal yang berat. Qalilat takalluf itu kalau disebutkan ke benda artinya murah, rakhis. Kalau disebutkan ke orang sederhana. Fa Ibnul Qayyim 'asha fi kanafi walidih. Maka Imam Ibnul Qayyim tumbuh hidup di sisi, yakni di bimbingan ayahnya. Wa tatalammadu 'alaih, dan menjadi murid ayahnya. Terjemahan dimulakan oleh Allah. Begitulah seharusnya. Satu kewajiban seorang ayah yang banyak dilupakan oleh para ayah. Banyak para ayah yang selalu ingat bagaimana memberikan kecukupan kepada harta anaknya, memberikan makanan yang enak kepada anaknya, memberikan pakaian yang indah kepada putranya, kepada putrinya. Tapi siapa di antara mereka yang ingat kewajiban mereka untuk mendidik mereka dengan kebaikan, mendidik mereka dengan adab, mengajarkan mereka Al-Fatihah, mengajarkan mereka bacaan Al-Quran, mengajarkan mereka tentang ilmu din, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai laki-laki, ya ikhwah, bukan hanya sekedar mengenyangkan perut mereka, menutup aurat mereka, melindungi mereka dari panas dan hujan. Bukan hanya itu. Tapi satu kewajiban yang Allah akan pertama kali tanyakan kepada kita ketika kita bertemu dengan Allah, yang pertama kali Allah tanyakan kepada kita tentang satu perintah yang Allah sebutkan dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan anak dan keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ay adibuhum wa 'allimuhum. Yani maksud jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yani adibuhum, ajarkan mereka adab, wa 'allimuhum, ajari mereka ilmu din. Ajari mereka tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ajari mereka untuk takut kepada Allah, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya semua orang tua itu guru. Semua ayah adalah guru. Yang muridnya adalah anak-anaknya. Sehingga ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka ana sering sebutkan, ikhwan, laki-laki harus lebih pintar daripada wanita. Kalau pada akhirnya qadarullah, kok dengan izin Allah istri yang lebih pintar, ya alhamdulillah. Tapi hukum asalnya laki-laki pintar daripada wanita dalam ilmu din. Karena ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salah satu makna dari qawwam itu bukan hanya pemimpin, bukan hanya penanggung jawab, tapi juga pengajar, pendidik. Sebab yang mendidik seorang istri, mendidik anak-anaknya seorang ayah, seorang suami. Nah, itu fungsinya kita ngaji, berjemaah belakang. Fungsinya kita ngaji. Fungsinya kemudian kita hadir ke pengajian untuk itu. Agar ada yang kita dakwahkan kepada anak kita. Makanya antum ketika pulang dari kajian, beri oleh-oleh.
Oleh-oleh bukan jajanan, bukan minuman. Sampaikan kepada mereka. Nah, tadi abi, tadi baba, tadi ayah, tadi papa hadir ke pengajian, dijelaskan ayat ini dalam surah ini, buka Al-Quran, gak hafal, buka surah ini ayat sekian, maknanya demikian. Ada satu hadis, ya, satu hadis bunyinya demikian, maknanya demikian. Makanya alangkah afdolnya kalau ngaji itu sambil apa? Ya, nyatat. Ya, satu dua ayat, satu dua hadis. Ya, kadang kita ini masya Allah kayak Imam Bukhari ya, dengar hafal, ajib. Ya, gak apa-apa, yang penting berkahnya ya, berkahnya. Tapi ya biar ada oleh-oleh yang kita bawa ke rumah. Biar ada oleh-oleh. Agar kelak kemudian anak kita, ingat Masya Allah. Ayah saya itu tiap pulang kajian selalu nasihati saya. Akhirnya anak tertarik untuk kajian. Karena orang tuanya selalu datang menyampaikan apa? Menyampaikan apa yang sudah dia dapatkan di majelis ilmu. Perjalanan dimulakan oleh Allah. Tidak ada yang menjamin ketika generasi antum atau generasi kami sudah tiada. Apakah anak keturunan kita juga akan duduk di majelis ini untuk berkumpul mengkaji ilmu din? Tidak ada yang tahu. Maka kewajiban kita adalah mendidik generasi berikutnya agar timbul ketertarikan terhadap ilmu. Ya, makanya orang yang belajar itu harus ada oleh-olehnya kepada anaknya, atau paling tidak anaknya yang dibawa, atau paling tidak berubah dengan apa? Ada perubahan pada sikap kita. Yang terkenal selama ini mungkin kita ke anak kita suka marah-marah, berubah jadi lemah lembut. Yang awalnya mungkin ke anak kita suka mukul, jadi nggak pernah mukul. Yang selama ini mungkin pelit ke anaknya, suka memberi ke anaknya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini yang kemudian ini masuk dalam hal dakwah berjemaah. Status kita sebagai seorang muslim kan da'i ilallah, menyeru kepada Allah. Maka sampaikan, balighu anni walau ayat. Satu ayat, dua ayat sampaikan. Ya. Maka lihat bagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim, guru pertamanya ayahnya. Begitu para ulama. Kebanyakan para ulama guru pertama ayahnya. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita kemudian tidak mencukupkan diri kita dengan apa? Tidak mencukupi diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Perjalanan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nadhir fi kutubil Imam Ibn al-Qayyim yajidu annahu kana mutabahhiran mutamakkinan fi syattal ulum. Kalau orang itu mau memperhatikan tulisan-tulisan kitab Al-Imam Ibn al-Qayyim, maka mereka akan mendapati bahwa Al-Imam Ibn al-Qayyim itu orang yang luas ilmunya. Orang yang mumpuni di dalam banyak cabang ilmu. Khususnya ilmu tentang hati berjemaah. Khususnya tentang apa? Tazkiyatun nufus. Bahkan di sini disebutkan beliau itu ahli dalam bidang tauhid, dalam fiqh, dalam usul, dalam hadis, dalam tafsir, dalam bahasa, dalam nahwu, dalam faraid, hitungan waris, dan selainnya daripada ilmu. Sangat jarang dari para ulama itu yang kemudian ahli dalam semua cabang ilmu. Banyak ulama yang kemudian ahli dalam bidang hadis, lemah dalam bidang yang lain. Ahli dalam bidang fiqh, lemah dalam bidang hadis, dan begitu seterusnya. Karena memang manusia ada Allah berikan kelebihan dalam satu sisi, kelemah dalam sisi yang lain. Tapi sangat jarang di antara mereka yang kemudian menguasai banyak cabang ilmu. Dan di antara yang bisa menguasai banyak cabang ilmu adalah Al-Imam Ibn al-Qayyim. Lalu beliau mengatakan, wa ma'a kulli ma atahu Allahu minal ilm. Dan bersamaan dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, faqad kana munsyaghilan aidan bil ibadah wa ta'alluh. Ternyata beliau bukan hanya ahli dalam ilmu, tapi juga beliau terkenal sibuk dengan ibadah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudrabu bihil mithlu fi salahi wal ibadah wa zuhdi wal wara'. Beliau itu adalah permisalan yang luar biasa di dalam urusan kesalihan, di dalam urusan ibadah, di dalam urusan zuhud dan wara'. Fa huwa bihaqqin 'alimun 'amilun. Maka beliau
itu orang yang alim, yang berilmu, dan amil, yang banyak amalnya. Sebab kadang orang banyak ilmunya, ya, banyak ilmunya, menguasai kitab ini, kitab itu, menguasai apa? Menguasai banyak cabang ilmu, tapi sedikit sekali ibadahnya. Sedikit sekali ibadahnya. Maka Al-Imam Malik Ibn Anas, ini bukan berarti Al-Imam Malik Ibn Anas itu sedikit ibadah, bukan. Tapi ada orang yang menganggap, ada orang yang dikenal dengan ahli ibadah, kemudian menyurati Al-Imam Malik Ibn Anas sebab melihat bahwa Al-Imam Malik ini terlalu sibuk dengan ilmu sampai sedikit ibadahnya. Apakah tercela? Jawabannya tidak juga. Sebab ilmu ini amalan sunnah yang paling apa? Yang paling utama. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatu. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan amal sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya. Maka Al-Imam Malik ketika disurati itu beliau mengatakan apa? Innallaha qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Allah itu bagi-bagi amal kepada manusia sebagaimana bagi-bagi rezeki. Ada yang dimudahkan untuk menuntut ilmu tapi nggak bisa sedekah. Ada yang dimudahkan sedekah tapi nggak bisa sholat malam. Ada yang bisa sholat malam tapi nggak bisa menuntut ilmu. Masing-masing punya apa? Amal yang spesial di sisi Allah. Bahkan Imam Malik mengatakan, dan aku berhusnudzon bahwa apa yang aku sibukkan dari berupa ilmu ini tidak kalah baik dari banyaknya salat yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Qayyim, orang yang sibuk dengan ilmu, tapi manusia melihat beliau juga apa? Orang yang sibuk dan tekun di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita, Pak, ilmu nanggung-nanggung, ibadah jarang-jarang. Ya, serba nanggung-nanggung. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, sami'a al-hadis wa ishtaghala bil ilm. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim itu orang yang banyak mempelajari hadis dan sibuk dengan ilmu. Wa bara'a fi ulumin muta'addidah. Beliau mahir, pandai di dalam banyak ilmu. La siyama ilmu tafsir wal hadis. Khususnya ilmu tafsir dan ilmu hadis. Walamma 'ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min ad-diyar al-Misriyah. Dan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali dari mana? Dari Mesir ke Damaskus. Lazamahu ila an mata Syekh. Maka Imam Ibnu Qayyim belajar di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah selama 16 tahun sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat. 16 tahun berjemaah. Fa'akhadha anhu ilman jamman. Maka Imam Ibnu Qayyim mengambil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak sekali ilmu. Ma'a ma salafa lahu min al-ishtighal, meskipun beliau sibuk dengan ilmu yang segitu banyak, fasara faridan fi babihi fi fununin katsirah, maka beliau seakan-akan tidak ada duanya di dalam banyak cabang ilmu, ma'a kathratit talabi lailan wa nahara wa kathratil ibtihal. Beliau itu banyak menuntut ilmu, siang malam menuntut ilmu, tapi juga banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan begini, wa kana husnal qiraati wal khuluq. Beliau bagus bacaannya dan bagus pula akhlaknya. Katsirut tawaddud, orangnya lembut sekali. La yahsudu ahadan wa la yu'dhi. Gak pernah aku dengar dari dia hasad kepada orang lain. Tidak pula pernah dia mengganggu orang lain. Wala yasta'ibuhu, gak pernah juga dia mencela orang lain. Wala yahqidu ala ahadin, gak pernah dengki kepada orang lain. Wa kuntu min ashabin nasi lahu. Kata Imam Ibnu Katsir untuk menekankan, dan aku adalah manusia yang paling dekat dengan dia. Apa statusnya Al-Imam Ibnu Katsir dengan Al-Imam Ibnu Qayyim? Para jemaah, Al-Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Pemilik tafsir apa? Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Pemilik kitab Al-Bidayah wa Nihayah.
Al-Imam Ibnu Katsir itu teman sekaligus murid untuk Al-Imam Ibnu Qayyim. Kenapa teman? Sebab Al-Imam Ibnu Katsir juga duduk bermajlis ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi mereka berdua sama-sama berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir berguru kepada Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Berguru kepada gurunya Ibnu Qayyim, juga berguru kepada siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah. Wa kuntu min ashabin nasi lahu. Aku orang yang paling banyak berinteraksi dengan dia. Wa habbin nasi ilaih. Dan aku termasuk orang yang paling dia cintai. Wala a'rifu fi hadzal alam fi zamanina aktsara ibadatan min. Dan aku tidak tahu di dunia ini, di masaku, kata Imam Ibnu Katsir, orang yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ayo. Ini yang ngasih apa? Yang ngasih tazkiyah, yang ngasih cerita bukan anaknya. Kalau mungkin anak kita ngasih tahu, oh Masya Allah abiku itu banyak sholatnya. Mungkin benar, mungkin doa. Mungkin benar gitu, mungkin doa. Belum terjadi itu. Tapi cerita buat apa? Buat doa. Tapi ini yang menceritakan juga seorang apa? Ulama, Al-Imam Ibnu Katsir. Ulama besar para jemaah. Menceritakan bahwa beliau mengatakan, tidak ada di zamanku orang yang aku lihat lebih banyak ibadah dibandingkan Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa kanat lahu tariqatun fi shalah. Beliau punya kekhasan ketika salat. Apa ciri khas beliau ketika salat? Yutiluha jiddan. Panjang sekali salatnya. Wa yamuddu ruku'ahu wa sujudahu. Dia panjangkan ruku'nya, dia panjangkan sujudnya. Nah, ini kalau jadi ada imam kayak gini di sini gimana, Pak? Luar biasanya, Pak. Wa yalumuhu katsirun min ashabi. Sampai orang-orang teman-temannya Ibnu Qayyim itu mencela Ibnu Qayyim. Kamu salat jangan panjang-panjang, diprotes. Ini yang protes di belakangnya Imam Ibnu Qayyim ini ulama-ulama juga. Protes saking lamanya salatnya apa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Fi ba'dil ahyan, kadang-kadang diprotes. Fala yarji'u wa la yanza' an dzalik. Beliau enggak pernah kemudian apa? Berubah dari cara salat. Panjang salatnya, panjang ruku', panjang sujud. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Lihat bagaimana manusia ketika Allah berikan kepadanya apa? Nikmat berupa ilmu, berupa apa? Amal. Kadang kalau kita baca kisah-kisah ulama ini kayak dongeng ya. Kayak masa ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena hari ini kita nggak dapetin contohnya. Sedikit sekali kita dapat ya apa? Contohnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lain di sini apa? Pujian-pujian tentang bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim itu ahli dalam ilmu, tapi juga banyak apa? Banyak ibadahnya. Kemudian sekarang siapa guru-gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim? Di sini beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim katsirul ittila'. Al-Imam Ibnu Qayyim itu banyak sekali muthala'ah, banyak sekali meneliti. Wasi'ul ma'rifah, luas apa? Pengetahuannya. Dan orang kalau banyak meneliti, banyak baca, maka luas bacaan pengetahuannya akan luas. Wala'alla min asbabi dzalika kathratu syuyukhi. Dan bisa jadi salah satu sebab beliau luas sekali pengetahuannya karena gurunya banyak sekali. Di antara gurunya yang paling berpengaruh kepada Imam Ibnu Qayyim adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan suatu ketika terakhir kali, jadi Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dipenjara berkali-kali karena fitnahan dari orang-orang Asy'ariyah ketika itu. Sehingga terakhir beliau dari Mesir kemudian pindah ke Damaskus. Di Damaskus di akhir hayatnya kemudian beliau dipenjara lagi. Nah, di penjara yang terakhir ini juga dipenjara Al-Imam Ibnu Qayyim tapi dipisah. Dipisah dengan gurunya. Antara guru dengan murid yang dipisah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab
siapa Al-Hafidh Ibn Rajab? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Seorang ulama, ya, kedudukannya itu sama seperti Al-Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ini muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Ya, beliau mengatakan waqad umtuhina wa udhiya marrat wa hubisa ma'a Syekh Taqiyuddin fil marratil akhirah bil qal'ah munfaridan anhu wa lam yufarraj anhu illa ba'da mauti Syekh. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim beberapa kali diberi ujian. Ya, diganggu beberapa kali. Lalu kemudian dipenjara bersama Syekh Taqiyuddin, ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fil marratil akhirah, untuk terakhir kalinya. Di sebuah kastil, bangunan besar, benteng besar, munfaridan anhu, dipisah daripada gurunya. Walam yufarraj, dan tidak dibebaskan Al-Imam Ibn Al-Qayyim kecuali setelah kematian gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi beliau belajar dari Syekhul Islam itu sekitar 16 sampai 17 tahun. 17 tahun berjamaah. Dan Imam Ibn Al-Qayyim belajar ke Syekhul Islam itu bukan dari nol putul ya. Bukan nol kosongan, bukan. Ya sudah jadi ulama, lalu kemudian masih belajar kepada Syekhul Islam 17 tahun. 16 sampai 17 tahun. Insyaallah. Ya kadang kita belajar sekian tahun dah bosan. Ya, udah merasa cukup insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara gurunya juga seorang Imam Abul Abbas Ahmad Ibn Abdurrahman yang dikenal dengan Asy-Syihab Al-Abir. Kemudian juga Ismail Mujiddin Ibnu Muhammad Al-Farra Al-Harrani. Kemudian ada juga Yusuf Jamaluddin Al-Mizzi rahimahumullah. Dan itu ulama-ulama besar khususnya dalam mazhab Hambali. Jadi Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu mazhabnya Hambali. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pakai orang kalau bilang, antum dibilang apa? Wahabi antum ya? Kalau dibilang orang-orang Wahabi itu anti madhab. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu anti madhab. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu kakeknya ulama besar generasi kedua dalam mazhab Hambali. Ulama besar. Jadi bagaimana mungkin Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikatakan benci mazhab? Ya, mereka Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim itu mazhabnya Hambali. Kemudian antara murid-muridnya. Nah, orang itu para jemaah dimuliakan oleh Allah dikatakan alim. Salah satu faktor yang bukti kealiman orang itu ketika punya guru alim, punya murid alim. Al-Imam Ar-Ramli Syafi'i itu sampai mengatakan, saya itu ditekan 2 hajar, 2 batu. Kenapa? Karena guru dia adalah Ibnu Hajar Al-Haythami, murid dia adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2 ulama besar. Punya guru pinter, punya guru alim, itu kan bikin kita hati-hati, takut ditegur gurunya. Tapi punya murid alim juga serem juga. Kalau salah ngomong, ya yang negur siapa? Muridnya. Nah, lihat bagaimana, jadi kalau pengen tahu tingkat kealiman seorang, lihat betapa alim gurunya, betapa alim muridnya. Tadi disebutkan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Al-Mizzi rahimahullah dan yang lain. Siapa muridnya? Disebutkan di sini yang paling masyhur saja. Di antara murid Al-Imam Ibn Al-Qayyim yang paling masyhur, yang pertama Al-Imam Ibn Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibn Katsir itu digelari dengan Al-Hafidh, Ibn Rajab juga digelari dengan Al-Hafidh. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ini ulama mazhab Hambali yang juga menjadi rujukan dengan kitabnya Al-Mughni, sekian belas jilid, 18 sampai 19 jilid. Muridnya siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menulis banyak sekali kitab. Ya.
Dan di sini tercantum ada 29 kitab yang beliau tulis. Dan jumlahnya bukan kecil-kecil dan totalnya bukan kecil-kecil. Ya, di antara yang masyhur misalnya Zadul Ma'ad. Zadu al-Ma'ad. Kemudian kitab yang akan kita bahas Asrarus Shalah. Di sana ada apa misalnya Madarijus Salikin dan masih banyak yang lain. Miftah dari Sa'adah dan masih banyak yang lain. Perjemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Imam Ibnu Qayyim satu hal yang kita belajar. Apa itu? Keberkahan umur. Juga kita belajar dari para ulama-ulama demikian. Keberkahan umur. Al-Imam Nawawi rahimahullah itu wafat di umur yang relatif muda. 40 tahun. Tapi kitab yang beliau tulis banyak berjemaah. Al-Majmu' saja, Al-Majmu' yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi itu sekian jilid. Beliau menulis syarah Sahih Muslim. Itu juga sekian jilid. Kitab yang hari ini semua orang muslim pasti pernah mendengarnya, Riyadhus Shalihin. Lihat bagaimana orang yang umurnya relatif muda kemudian bisa menuliskan kitab sebegitu banyak, bisa memberikan sumbangsi besar terhadap umat berupa ilmu. Yang dengan umur kita yang Allah kasih sampai hari ini kita merasa apa yang sudah kita kasih? Kenapa mereka bisa memberikan sumbangsi sebegitu besar sedangkan kita masih ada di titik ini? Jawabannya ada pada apa? Keberkahan. Jawabannya ada pada keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan umur. Maka umur yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar panjang tapi berkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Sebab sekedar panjang umur tidak dibarengi dengan baiknya amal, apa jadinya? Nabi mengatakan wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan seburuk-buruk manusia orang yang Allah kasih umur panjang tapi buruk amalnya. Perjemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berapa tahun lalu sampai viral itu video Ustadz Mubarak Bang Muallim hafizahullah ta'ala wa atal umrahu ala ta'atih. Belum sampai mengatakan andaikan ana nanti sudah nggak bisa ngajar, ana pengen kepada Allah, ya Allah wafatkan hamba kalau hamba sudah nggak bisa lagi ngajar. Begitulah para ahli ilmu, para jemaah yang melakukan Allah, yang setiap waktunya dia gunakan untuk apa? Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai berpikir, andaikan saya tidak lagi bisa mengajar, nggak bisa lagi bermanfaat, nggak bisa lagi membagikan ilmu, lebih baik saya apa? Wafat. Beda dengan kita. Yang di Eman rek durung ngrasakno warung itu. Eman rek belum mampir. Perjemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan ilmu, keberkahan hidup itu, keberkahan umur itu didapat dari apa sih? Dari seberapa banyak porsi dalam hidup kita yang kita gunakan untuk Allah. Nah itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Ana dan antum. Sama kita wis. Kita tanya pada diri kita. Umur yang sudah kita capai hari ini. Mungkin 25 tahun, 40 tahun, 50 tahun. 50 tahun umur yang Allah kasih kepada kita. Berapa persen yang kita gunakan untuk Allah? Maka kenapa mereka begitu berkah umurnya, hidupnya? Sebab porsi yang mereka berikan kepada Allah lebih besar daripada porsi yang mereka gunakan untuk diri mereka atau bahkan keluarga mereka. Kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan. Barakallahu.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa beberapa menit ini kita coba membaca sedikit dari apa yang beliau sampaikan untuk mengawali kitab yang mulia ini. Yang judulnya sekali lagi adalah Asraru As-Salah. Hikmah dan rahasia dalam salat. Antum kalau mau beli terjemahannya ada. Ya. Di online ada namanya judulnya yakni Hikmah dan Rahasia dalam salat. Beliau mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mengatakan Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Allah mudahkan bagiku dan bantu aku. Lalu beliau mengatakan yang pertama kali fasal yang pertama azimu minnatillahi fi syir'atis salah. Besarnya atau agungnya karunia dari Allah berupa disyariatkannya salat. Beliau mengatakan fa'lam annahu la raiba anna as-salah qurratu uyun. Ketahuilah bahwasanya tidak diragukan lagi bahwa salat itu adalah penyejuk pandangan al-muhibbin kepada mereka yang cinta kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan Allah jadikan ketenangan hatiku, penyejuk pandanganku itu ada pada salat. Wa ladzatu arwahil muwahhidin, dan kelezatan untuk ruh, untuk jiwa orang-orang yang bertauhid. Wa bustanul abidin, dan taman ini surga bagi mereka ahli ibadah. Wa ladzatu nufusil khashi'in, dan kelezatan jiwa bagi orang-orang yang khusyuk. Wa mihaqqun ahwalis sadiqin, dan sebagai pembeda kondisi-kondisi orang-orang yang jujur dalam imannya. Wa mizanu ahwalis salikin, dan timbangan dari kondisi-kondisi mereka orang yang berjalan menuju Allah. Wa hiya rahmatullahil muhdah ila ibadil mu'minin, dan salat adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan kepada hambanya yang beriman. Perjemaah, salat itu hadiah dari Allah. Salat itu nikmat dari Allah, bukan beban. Bukan beban. Salat itu nikmat dari Allah. Hadahum ilaiha. Allah mengajarkan
Allah memberikan hidayah mereka ilaiha untuk melakukan salat. Wa 'arrafahum biha, dan mengenalkan salat kepada mereka. Wa ahdaha ilaihim ala yadi rasulih as-sadiqil amin, dan menghadiahkan kepada mereka berupa salat, hadiah berupa salat melalui tangan Rasulnya yang jujur lagi terpercaya. Rahmatan bihim, untuk apa Allah berikan syariat salat kepada kita? Untuk apa Allah suruh kita salat? Rahmatan bihim, sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Wa ikraman lahum, dan untuk memuliakan kita sebagai hamba Allah. Liyanalu biha syarafa karamati, agar kita hamba Allah bisa memperoleh dengan salat itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fauza biqurbih, agar kita bisa beruntung dengan dekat, beruntung dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La li hajatin minhu ilaihim, Allah nyuruh kita salat bukan karena Allah butuh terhadap salat kita. Bukan. Allah nggak butuh sama salat kita, tapi kita yang butuh untuk salat berjamaah dengan Allah. Bal minnatun min, bahkan salat itu semata-mata karunia dari Allah. Wa tafaddulan alaihim, dan keutamaan atas mereka. Wa ta'abbuda biha qulubahum wa jawarih wa ta'abbuda biha qulubahum wa jawarihahum jami'an, dan agar hati dan seluruh tubuh mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana seorang hamba bisa hidup tanpa salat? Bagaimana mungkin seorang muslim bisa hidup tanpa salat kepada Allah? Maka tadi sekali lagi bahwa Allah dalam Al-Quran tidak menjadikan perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik itu antara mereka yang melakukan salat atau meninggalkan salat. Bukan. Rasul membedakan antara mereka yang melakukan salat dengan tidak melakukan salat, itu muslim dengan kafir. Al-ahadul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salat, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dengan mereka kekufuran adalah meninggalkan salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh telah jatuh kepada kekufuran. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah kafir yang mengeluarkan dari apa? Dari Islam, ataukah maknanya dosa besar. Tapi yang pasti Rasulullah SAW mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa orang yang meninggalkan salat, dia sudah membeli tiket VIP masuk neraka. Nerakanya bukan kelas ecek-ecek, kelas VIP. Kenapa demikian? Rasul mengatakan, maka barang siapa faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, fahuwa ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf. Maka barang siapa yang berpaling dari salat, meninggalkan salat, dia Allah akan masukkan ke dalam neraka orang yang tidak salat itu bersama Fir'aun. Kurang VIP apa Pak? Fir'aun itu ngaku Tuhan, bukan ngaku Nabi, ngaku Tuhan. Bersama Haman, bersama Qarun, bersama Umayyah, bersama Ubay bin Khalaf, bersama orang-orang kufar. Orang yang meninggalkan salat, dia sudah beli tiket VIP masuk neraka. Para jemaah dimuliakan Allah, bukan Allah yang butuh dengan salat, kita yang butuh dengan salat. Wa ja'ala hadzal qalbil 'arif minha akmal al-hadzain wa a'zamaha. Dan Allah menjadikan bagian hati orang yang tahu tentang keindahan salat, tahu tentang rahasia salat, itu lebih sempurna dan lebih mengagungkan salat. Wa huwa iqbaluhu ala rabbih subhanahu, yaitu dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farhuhu wa taladduduhu biqurbih, hatinya akan merasa bahagia dan akan merasa nikmat atau lezat sebab dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'umuhu bihubbih, dan dia akan menikmati cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtihajuhu bil qiyami baina yadayhi, dia akan gembira ketika dia bisa salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa insirafuhu halal qiyami lahu bil ubudiyah,
'anil iltifati ila ghairi ma'budih, dan berpalingnya dia ketika dia berdiri dalam salat, hakikatnya dia berpaling, memalingkan peribadatan hanya kepada Allah dan berpaling dari segala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa takmiluhu huquqa ubudiyati zahiran wa batinan. Dia menyempurnakan apa yang harus dia lakukan dari beribadah kepada Allah baik secara nampak ataupun yang tersembunyi, yang batin, hatta taqa 'alal wajhi alladhi yardahu rabbuhu subhanahu, sampai dia melakukan apa ini atas segi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada poin yang pertama sebagai muqaddimah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau memberitahukan, menyadarkan kepada kita, membuka mata kita bahwa mungkin selama ini kita menganggap salat hanyalah kewajiban yang terkadang memberatkan, yang terkadang mengganggu waktu tidur kita, yang terkadang memotong waktu bekerja kita, yang terkadang memotong waktu istirahat kita. Ketahuilah, bukan Allah yang butuh dengan salat kita, tapi kita yang butuh untuk salat. Sadarlah para jemaah bahwa Allah menyuruh kita salat bukan untuk memberatkan diri kita dengannya, tapi agar kita merasakan nikmat darinya. Lalu karena apa kita hari ini belum bisa merasakan nikmat itu? Jawabannya karena kita belum memahami rahasia dari setiap gerakan dan doa yang kita panjatkan di dalam salat kita. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari kitab yang mulia ini, sehingga dengannya kita bisa merasakan, mengetahui rahasia-rahasia dalam salat kita, dan dengannya kita bisa merasakan kelezatan di dalam salat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.